Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Silsa Nurhayuni, biasa dipanggil Silsa dengan NIM 2310862028. Saya merupakan mahasiswa Universitas Andalas Departemen Ilmu Komunikasi kelas C BP 23. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai materi ekofeminisme, yang mana ini merupakan salah satu penugasan dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang diampu oleh Ibu Anissa Anindya. Baik, langsung saja kita masuk kepada teori ekofeminisme tersebut. Ekofeminisme ini sendiri berasal dari dua kata, yaitu ekologi dan feminisme. Mungkin kalau kata ekologi dan kata feminisme ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, yang mana yang pertama kita akan membahas mengenai ekologi terlebih dahulu. Ekologi ini mungkin sangat erat kaitannya dengan ekosistem ataupun dengan lingkungan, yang mana ekologi ini merupakan kajian itu menitik beratkan kepada hubungan antar sesama atau interrelationship, yang mana itu hubungannya itu baik kepada makhluk hidup ataupun ke dalam bentuk ekosistem itu sendiri. Ekosistem ini dapat berupa lingkungan, hewan, tumbuhan, dan semacamnya. Ekologi ini juga kental kaitannya dengan ketertarikan suatu spesies dengan spesies lain yang nantinya akan membentuk dalam suatu ekosistem. Baik, dari ekologi kita beralih kepada kata kedua dalam ekofeminisme, yaitu feminism atau feminisme itu sendiri. Yang mana kalau pengertian feminisme ini sendiri itu sebenarnya selalu berubah-ubah sesuai dengan realitas background sosial kultural yang ada dari zaman ke zaman. Maka dari itu pengertiannya ini tidak dapat diambil atau diartikan dari satu kesepakatan saja. Namun pengertiannya itu telah dimunculkan oleh beberapa ahli dan bisa mewakili pengertian dari feminisme itu sendiri. Contohnya saja dari ahli yang pertama, yaitu menurut Kamla Bahsin Ahmad, yang dia dikutip dari Awis dan Emilia, yang mana Kamla Bahsin Ahmad ini mengartikan bahwa feminisme ini sendiri merupakan suatu kesadaran atas penindasan atau pemerasan yang terjadi terhadap perempuan, baik itu di tempat kerja maupun di keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah kesadaran yang ada sebelumnya, baik yang merupakan bentuk kesadaran yang salah. Selain dari Kamla Bahsan Ahmad tersebut, ada juga dari Gadis Asia dalam bukunya yang menyebutkan bahwa feminisme ini adalah suatu teori yang dimunculkan oleh para pejuang hak-hak perempuan dengan mengemukakan adanya ketertindasan yang dialami oleh perempuan tersebut dengan lebih mengangkat kualitas perempuan dan feminisme itu sendiri dalam segala hal atau dalam segala sektor. Secara singkat mungkin dari pengertian ekologi dan feminisme itu sendiri bisa diambil bahwa pengertian dari ekofeminisme ini adalah teori atau cara pandang yang digagas oleh sekelompok perempuan dan aktivis yang bergerak di bidang feminisme yang sepakat bahwa antara perempuan dan antara tekanan yang terjadi terhadap perempuan dan tekanan yang terjadi pada bumi atau tekanan yang terjadi pada lingkungan, tekanan yang terjadi pada ekosistem itu mempunyai suatu titik yang sama atau mempunyai tekanan yang kesamaan titiknya itu sama rata. Kesamaan titik yang sama rata ini bisa dilihat dari segi ketidakberdayaan, ketidakadilan dalam perlakuan, perempuan yang ditempatkan dalam suatu kubu yang tidak sama rata, dan lain hal sebagainya. Selain itu ada juga dari Vandana Shiva, yang mana ia percaya bahwa dalam ekofeminisme ini hubungan manusia itu tidak dapat dipisahkan dengan alam, seperti namanya tadi, yaitu feminisme dan juga ekologi, yang mana keduanya itu saling keterkaitan antara alam dan juga feminisme itu sendiri. Memang laki-laki dan perempuan itu punya peran yang sama, namun isu feminisme ini sendiri tidak hanya bisa dilihat dari segi konstitutivitas gendernya saja, namun yang mana juga selama ini pakar-pakar feminis ini sering memperdebatkan gender yang ada, seperti laki-laki atau perempuan, gay atau lesbian, dan sebagainya. Nah, Vandana Shiva ini sendiri, yaitu seorang ahli dari India, dia lebih berbicara soal yang tadi, yaitu ekofeminisme ini sendiri, yaitu mengenai keterkaitan antara feminisme dan juga lingkungan. Yang dimana Vandana ini percaya bahwa
eksploitasi alam dan eksploitasi perempuan itu sangat erat kaitannya, yang dimana kedua ini sama-sama memiliki akar yang sama, yaitu dari sistem pemikiran masyarakat yang didominasi oleh patriarki dan sistem kapitalis. Contohnya saja bisa dilihat di daerah-daerah tertentu, apabila ada adat istiadat atau tanah adat yang sebelumnya bisa dikatakan kental terhadap adat dan lingkungannya di lingkungan tersebut, lama kelamaan karena adanya dunia patriarki dan dunia kapitalis ini membuat eksploitasi terhadap budaya tersebut, eksploitasi terhadap sumber daya manusia dan sumber daya alam di tanah adat tersebut menjadi semakin buruk hari demi harinya, yang mana hal tersebut nantinya pasti akan membuat masalah sosial dan juga masalah lingkungan di tanah adat tersebut. Ekofeminisme ini merupakan gerakan sosial yang mencoba mempersatukan antara gerakan feminis dan gerakan lingkungan. Maka dari itu, ekofeminisme ini berpandangan bahwa kerusakan lingkungan dan kerusakan sosial itu sangat erat kaitannya. Dan perjuangan kesetaraan gender serta perlindungan alam harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh, satu kesatuan yang sama atau tidak dapat dipisahkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai teori ekofeminisme. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dari video ini dapat memberikan pemahaman yang baik dan juga informasi yang berguna bagi para penontonnya. Salah dan kurangnya saya dalam video ini saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.